Kisah nyata horor pesugihan pengemudi taksi online. Di tahun 2021, di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, hidup seorang pria bernama Mas Aji. Usianya 30 tahun, dengan tubuh kekar hasil dari rutinitas sehari-harinya sebagai pengemudi taksi online. Mas Aji memiliki penampilan yang biasa saja, rambut hitamnya pendek dan sedikit berantakan. Wajahnya dipenuhi dengan bekas jerawat yang samar, dan matanya yang coklat cerah mencerminkan jiwa yang penuh harapan meskipun hidupnya tidak selalu bersinar. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang dihuni bersama keluarganya, ibu dan adik perempuan yang masih bersekolah. Keluarga ini bergantung pada penghasilan Mas Aji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Mas Aji tidak pernah mudah. Ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, terutama setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Mas Aji bekerja keras, berusaha keras agar tidak terjerumus dalam kesulitan ekonomi. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan rasional, selalu berpikir sebelum bertindak. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kepedihan dan tekanan yang terus membebaninya, membuatnya terkadang merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Suatu pagi yang cerah, ketika Mas Aji sedang menunggu penumpang di dekat pasar, teleponnya bergetar. Di layar, terlihat nama Mang Yanto, seorang kenalan yang sering ia temui di pasar. Dengan nada mendesak, Mang Yanto meminta Mas Aji untuk mengantar keluarganya ke Pangandaran, sebuah destinasi wisata yang terkenal akan pantainya yang indah. Meskipun Mas Aji biasanya menghindari perjalanan jauh, tawaran itu terdengar menggoda. Mang Yanto menjanjikan imbalan yang cukup besar sebagai biaya perjalanan, sesuatu yang sangat dibutuhkan Mas Aji untuk menyambung hidup. Setelah mempertimbangkan, Mas Aji menerima tawaran itu. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan ini, mungkin harapan untuk mendapatkan lebih dari sekedar uang. Hari keberangkatan tiba, dan Mas Aji menunggu di tempat penjemputan dengan perasaan campur aduk. Ketika mobilnya melaju, ia melihat sekelompok orang yang berdiri di pinggir jalan, menunggu. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri parubaya, seorang anak remaja, dan nenek mereka yang terlihat sangat tenang. Meskipun hanya 4 orang, barang bawaan mereka sangat banyak, koper besar dan tas ransel penuh, seolah-olah mereka akan tinggal di Pangandaran untuk waktu yang lama. Mas Aji merasakan sedikit keanehan, tetapi memilih untuk tidak mempertanyakannya. Ketika mereka memasuki mobil, suasana terasa hangat, meskipun ada sesuatu yang tidak biasa. Keluarga itu terlibat dalam percakapan ringan, menceritakan pengalaman mereka sebelumnya dan tertawa bersama. Namun, ia tidak bisa mengabaikan Ubed, temannya yang ikut dalam perjalanan. Ubed biasanya ceria dan energik, tetapi hari itu ia terlihat sangat lelah, matanya sayu, dan ia sering mengeluh pusing. Mas Aji merasa khawatir, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya. Perjalanan dimulai dengan suasana yang cukup santai, namun saat mereka meninggalkan kota dan masuk ke daerah yang lebih sepi, suasana mulai berubah. Jalanan yang awalnya ramai kini menjadi sunyi, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menutupi cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin, dan Mas Aji mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, percakapan di dalam mobil mulai mereda. Suara tawa digantikan oleh kesunyian yang tidak nyaman. Mas Aji melihat ke cermin spion dan memperhatikan wajah-wajah yang tertegun di kursi belakang. Tiba-tiba, Ubed mengeluarkan suara teriakan kecil, "Aji, aku merasa ada sesuatu yang melilit." Tubuhku, Mas Aji menoleh dan melihat wajah Ubed yang pucat. Ketakutan mulai merayapi jiwanya, membuatnya merasa tidak berdaya. Di tengah ketegangan itu, dari kejauhan, mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh, memegang tongkat, dan menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan menusuk. Ketika lelaki itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ubed, Mas Aji merasakan ketakutan yang mendalam. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai,
membawa mereka ke dalam dunia yang tidak mereka mengerti. Dengan perasaan gelisah yang mengganjal di hati, Mas Aji melanjutkan perjalanan, tidak menyadari bahwa di depan mereka, sebuah takdir kelam menanti. Perjalanan yang seharusnya sederhana ini akan mengubah hidup mereka selamanya, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan dan kekayaan yang tampak. Dalam kegelapan yang menyelubungi, Mas Aji harus menghadapi kenyataan yang menakutkan dan konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Perjalanan yang dimulai dengan harapan kini terasa semakin mencekam saat Mas Aji melanjutkan perjalanan melewati jalanan yang sepi. Mobil Toyota Avanza yang mereka naiki meluncur perlahan di antara pepohonan lebat yang berdiri tegak, seolah-olah menutupi rahasia kelam yang tersimpan di dalam hutan. Suasana di dalam mobil berubah, dari ceria dan penuh tawa menjadi hening, hanya terdengar suara mesin mobil yang bergetar lembut. Mas Aji merasakan ketegangan di udara, sebuah aura tak tertandingi yang membuatnya tidak nyaman. Ubed, temannya yang duduk di kursi penumpang depan, semakin terlihat tidak berdaya. Wajahnya pucat, dan sweat beads mulai mengalir di dahinya. Aji, aku merasa aneh. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita, ujarnya pelan, suaranya bergetar. Mas Aji menoleh, berusaha memberikan senyuman yang menenangkan, tetapi kekhawatiran membanjiri pikirannya. Ia tahu Ubed bukanlah tipe orang yang mudah merasa takut. Dalam hatinya, Mas Aji mulai meragukan keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Di kursi belakang, keluarga yang ia antar tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat Mas Aji curiga. Pasangan suami istri itu, Bapak Joko dan Ibu Siti, saling berbisik dengan suara pelan, seolah membicarakan hal-hal yang tidak ingin didengar orang lain. Anak remaja mereka, Rina, tampak terfokus pada ponselnya, sementara neneknya, Nenek Siti, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Mas Aji merasa seperti mereka menyimpan rahasia, sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan ke Pangandaran. Ketika mobil melaju lebih jauh, suasana semakin mencekam. Pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih gelap, dan sinar matahari yang menyusup melalui dedaunan terasa semakin redup. Mas Aji mencoba mengalihkan perhatian dengan berbincang tentang rencana mereka di Pangandaran, tetapi suara ketakutan di dalam dirinya semakin menguat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah cerita horor yang nyata. Tiba-tiba, di tengah keheningan, Ubed berteriak, "Aji, ada sesuatu di belakang." Mas Aji menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat jalanan kosong. "Kau baik-baik saja, Ubed?" tanya Mas Aji, suara cemas bergetar di tenggorokannya. Ubed menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada yang melilitku, menghisap energiku." Semakin lama, Mas Aji merasakan ketegangan yang menyelimuti mobil. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menghirup udara segar, berharap bisa mengusir rasa takut yang menyelimuti. Mereka berhenti di pinggir jalan, di mana pepohonan tampak lebih rapat. Suara burung-burung yang biasanya menyenangkan kini terdengar aneh, seperti jeritan yang melengking. Nenek Siti, yang sebelumnya terlihat tenang, tiba-tiba berbicara, "Kita harus pergi dari sini. Tempat ini tidak baik." Mas Aji terkejut mendengar suara seram dari wanita tua itu, dan ia merasakan bulu kuduknya meremang. "Nenek, kenapa?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut. Nenek Siti menatapnya dengan mata yang tajam, "Ada sesuatu di sini yang tidak ingin kita temui." Namun, Mas Aji berusaha tenang. "Mari kita lanjutkan saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian semua orang. Mereka kembali masuk ke dalam mobil, tetapi suasana tetap mencekam. Ketika Mas Aji melanjutkan perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, seolah-olah makhluk gaib sedang mengikuti setiap gerakan mereka. Hanya beberapa kilometer kemudian, mereka melihat lelaki tua yang sama yang tadi mereka lihat di pinggir jalan. Ia berdiri di sana dengan tongkatnya, menatap mereka dengan tatapan tajam seolah mengenali mereka. Mas Aji merasakan jantungnya berdegup kencang. "Lihat, itu orang tua yang tadi," seru Ubed, suaranya penuh ketakutan. Lelaki tua itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Ubed. Mas Aji tidak dapat mengalihkan.
Pandangannya, seolah ada magnet yang menariknya. Suasana di dalam mobil semakin tegang saat Ubed berusaha menjauh dari jendela, wajahnya terlihat ketakutan. Aji, aku tidak bisa, aku merasa terjebak. Teriaknya, Mas Aji merasakan kekuatannya sirna, dan di dalam hatinya, ia mulai merasa bersalah. Apakah mereka telah melakukan kesalahan dengan melanjutkan perjalanan ini? Dalam sekejap, semua yang ia tahu tentang realitas dan kepercayaan mulai dipertanyakan. Keluarga yang mereka antar, perjalanan yang seharusnya sederhana, semua itu terasa semakin tidak berdaya dalam cengkeraman misteri yang semakin mendalam. Ketika mobil melewati lelaki tua itu, Mas Aji dapat melihat wajahnya lebih dekat. Ada sesuatu yang sangat akrab, tetapi juga menakutkan dalam tatapannya. Perasaan tidak nyaman menyelubungi Mas Aji, dan ia merasakan dorongan untuk berbalik. Namun, dengan satu langkah yang salah, perjalanan ini telah membawa mereka ke dalam kegelapan yang tidak terduga, kegelapan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mas Aji menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan ke Pangandaran. Dalam kegelapan yang menyelimuti, sebuah konflik batin mulai muncul, dan ia harus segera menemukan cara untuk menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarnya sebelum semuanya terlambat. Setelah melewati lelaki tua yang menakutkan, suasana di dalam mobil semakin tegang. Mas Aji berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketidakpastian dan kecemasan merayap ke dalam pikirannya. Ubed, yang awalnya hanya tampak lelah, kini benar-benar terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Wajahnya semakin pucat, dan peluh dingin mengalir di dahi. Mas Aji berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka semua dari ketegangan yang menggerogoti. Ia kembali berbicara tentang rencana mereka di Pangandaran, tetapi suara itu terasa hampa, terjebak dalam ketidakpastian. Sesaat, mereka melewati sebuah desa kecil, dan Mas Aji melihat beberapa warga yang tampak curiga memandang mobil mereka. Beberapa di antaranya berbisik dan menunjuk ke arah mereka. Rasa was-was semakin membara di dalam hati Mas Aji. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya dalam hati. Ia merasa seolah-olah mereka adalah objek pengamatan, bukannya pengunjung biasa. Ketika mereka tiba di sebuah jembatan tua yang tampak rapuh, sebuah perasaan aneh menyelimuti Mas Aji. Jembatan itu terbuat dari kayu tua, dan setiap langkah mobilnya mengguncang struktur tersebut. Ubed menjerit lagi, Aji, aku tidak suka tempat ini. Aku merasa sangat tidak nyaman. Mas Aji berusaha menenangkan temannya, tenang, Ubed. Kita akan segera sampai. Namun, saat mereka melintasi jembatan, tiba-tiba suara mesin mobil mati. Mas Aji mencoba menyalakan kembali mesin, tetapi tidak ada reaksi. Jantungnya berdegup kencang. Kau pasti bercanda, Ubed berteriak, kepanikannya tidak terbendung. Mas Aji keluar dari mobil untuk memeriksa mesin, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kerusakan. Ia merasakan angin dingin berhembus, dan di kejauhan, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Saat ia kembali ke dalam mobil, suasana semakin mencekam. Keluarga yang ia antar tampak semakin cemas. Bapak Joko dan Ibu Siti saling berpandangan dengan wajah tegang. Apa yang terjadi, Mas Aji? Tanya Ibu Siti dengan suara bergetar. Saya tidak tahu, Ibu. Coba kita tunggu sebentar, jawab Mas Aji, berusaha menahan rasa panik yang menggerogoti dirinya. Setelah beberapa menit, mobil akhirnya bisa dinyalakan kembali. Mas Aji merasa lega, tetapi ketegangan masih menyelimuti mereka. Ia melanjutkan perjalanan, dan saat mereka melewati jembatan, Ubed tiba-tiba berteriak, Aji, lihat ke depan. Mas Aji menoleh dan melihat sosok samar di tengah jalan. Seorang wanita tua berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh dan menatap mereka dengan tatapan kosong. Wanita itu mengangkat tangan, seolah meminta mereka berhenti. Mas Aji menekan rem dengan cepat, dan mobil berhenti mendadak. Wanita tua itu mendekati mereka dengan langkah pelan, dan saat ia semakin dekat, Mas Aji dapat melihat wajahnya yang keriput dan matanya yang dalam. Kau harus berhenti di sini, katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa. Ada sesuatu yang tidak baik di depanmu.
Mas Aji merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Apa yang Anda maksud, Bu? Tanyanya. Wanita tua itu menatap Ubed dengan serius. Anak ini telah tersentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu. Energinya telah terambil, ujarnya. Ubed membeku, wajahnya semakin pucat. Apa yang harus kita lakukan? Mas Aji bertanya, suaranya bergetar. Wanita itu mengeluarkan sebuah mangkuk kecil berisi air dari balik pakaiannya. Cuci wajahnya dengan air ini. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, katanya dengan nada mendesak. Mas Aji merasa ragu, tetapi melihat kondisi Ubed yang semakin memburuk, ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia mengambil mangkuk itu dan membasuh wajah Ubed dengan air dingin tersebut. Seketika, Ubed terlihat lebih tenang, meskipun wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Setelah itu, wanita tua itu duduk di samping mereka dan mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa Ubed telah tersentuh oleh kekuatan gaib yang tidak seharusnya ia ganggu. Keluarga ini terlibat dalam praktik pesugihan, ujarnya, menatap Mas Aji dengan tajam. Mereka telah membuat perjanjian dengan kekuatan gaib untuk menjadikan bisnis kuliner mereka sukses besar. Namun, setiap kesuksesan ada harganya. Mas Aji tertegun mendengar kata-kata itu. Pesugihan, tanyanya, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Wanita tua itu mengangguk. Iya, mereka melakukan ritual tertentu untuk menarik pelanggan, tetapi kekuatan gaib itu mengambil energi dari orang-orang di sekitar mereka. Ubed adalah salah satu dari mereka yang terpapar. Mas Aji merasakan gelombang ketakutan dan kesedihan. Ia mulai menyesali keputusan untuk melanjutkan perjalanan ini. Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan ini? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita tua itu menghela napas panjang. Kalian harus keluar dari sini secepatnya. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari ritual mereka. Keluarga yang ia antar tampak semakin gelisah. Bapak Joko dan Ibu Siti saling berbisik, wajah mereka menunjukkan rasa cemas dan panik. Rina, si remaja, tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mas Aji merasa terjebak, terperangkap antara tanggung jawab untuk membantu teman dan rasa takut akan konsekuensi dari perjalanan ini. Baiklah, mari kita pergi, kata Mas Aji, berusaha menenangkan semua orang. Namun, saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, wanita tua itu memegang tangan Mas Aji. Ingat, kekuatan gaib ini tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Waspadai setiap langkahmu. Dengan peringatan itu, Mas Aji kembali ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Mobil meluncur maju, tetapi ketegangan di dalamnya semakin meningkat. Mas Aji merasakan bahwa perjalanan ini tidak hanya mengenai fisik, tetapi juga tentang pertempuran melawan kekuatan yang tidak terlihat. Dalam ketidakpastian dan ketakutan yang menyelimuti, Mas Aji harus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk mengatasi situasi ini, atau mereka akan terjebak selamanya dalam lingkaran pesugihan yang mengerikan. Ketika mobil melaju lebih jauh, Mas Aji bertekad untuk melindungi Ubed dan keluarganya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mobil melaju di jalanan yang semakin sepi, dan suasana di dalamnya semakin tegang. Mas Aji merasakan beban yang berat di hatinya, seolah-olah mereka sedang menuju ke arah kegelapan yang tiada akhir. Ubed yang duduk di sebelahnya tampak lebih lemah, matanya kosong dan tatapannya hampa. Keluarga yang mereka antar juga terlihat cemas, Bapak Joko dan Ibu Siti saling berbisik, sementara Rina hanya menggenggam ponselnya dengan erat, seolah-olah mengharapkan keajaiban. Wanita tua yang mereka temui sebelumnya muncul kembali dalam ingatan Mas Aji. Kata-katanya bergema di telinganya, kekuatan gaib ini tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Dengan setiap detak jantungnya, Mas Aji merasa bahwa mereka semakin terperangkap dalam jaring tak terlihat, dan ia harus menemukan cara untuk membebaskan diri sebelum terlambat. Ketika mereka memasuki kawasan hutan yang lebih lebat, suasana menjadi semakin mencekam. Suara angin berdesir di antara pepohonan,
mengeluarkan bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduk Mas Aji berdiri. Ia menekan pedal gas, berharap bisa keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, tiba-tiba, mobil mereka terhenti lagi, dan mesin mati. Mas Aji berusaha menyalakannya kembali, tetapi kali ini tidak ada respon. Ini tidak mungkin, teriaknya frustrasi. Ubed menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan Mas Aji merasa putus asa. Kita harus keluar dari sini, seru Mas Aji, berusaha tetap tenang. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar, diikuti oleh Ubed yang terlihat gelisah. Keluarga Joko juga keluar, bertanya-tanya apa yang terjadi. Di luar, suasana semakin kelam. Langit mulai gelap, dan awan mendung menggantung rendah. Mas Aji merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan saat ia menoleh ke arah hutan, ia melihat sosok-sosok samar bergerak di antara pepohonan. Kita tidak sendirian, bisiknya kepada Ubed, yang kini tampak semakin ketakutan. Dalam keputusasaan, Mas Aji mencari jalan keluar. Ia teringat akan wanita tua itu. Mungkin kita perlu kembali ke tempat kita bertemu dia, katanya. Mungkin dia bisa membantu kita. Dengan cepat, mereka bergegas menuju jalan yang mereka lewati sebelumnya, berusaha untuk tidak terjebak dalam kegelapan. Ketika mereka tiba di jembatan tua, suasana semakin mencekam. Suara gemericik air sungai di bawahnya seolah-olah menyoroti kesunyian yang menakutkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok wanita tua itu. "Kau kembali?" tanyanya dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Mas Aji menjelaskan keadaan mereka, dan wanita tua itu mendengarkan dengan seksama. Keluarga ini terlibat dalam pesugihan, dan mereka telah mengorbankan energi orang-orang di sekitarnya, katanya. "Kalian harus menghentikannya sebelum terlambat." Bapak Joko tiba-tiba berdiri, wajahnya marah. "Kami tidak melakukan hal-hal aneh. Kami hanya ingin sukses dalam bisnis kami," teriaknya. Mas Aji terkejut oleh reaksi itu, tetapi wanita tua itu tetap tenang. "Kesuksesan yang kalian cari tidak akan pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar." Dengan kata-kata itu, suasana semakin tegang. Ubed tiba-tiba terjatuh, matanya melotot, dan ia mulai bergetar. "Aji, ada yang menarikku," teriaknya dengan suara panik. Mas Aji berusaha membantunya, tetapi Ubed tampak semakin tersiksa. "Ubed, berpeganglah padaku," Mas Aji berteriak, meraih tangan temannya, tetapi Ubed sudah terlalu jauh. Di saat yang sama, sosok-sosok dari hutan mulai mendekat, bayangan gelap yang bergerak lambat tetapi pasti. Mas Aji merasa terjebak antara melindungi temannya dan melawan kegelapan yang semakin mendekat. "Kau harus melakukan ritual untuk menyelamatkannya," teriak wanita tua itu. "Temukan kekuatan itu dalam dirimu." Dalam kondisi putus asa, Mas Aji mulai berteriak, "Kami tidak ingin terjebak di sini. Kami ingin pergi." Ia merasakan energi dalam dirinya mulai mengalir, meskipun rasa takut dan ketidakpastian menyelimutinya. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil teman dan keluargaku," teriaknya, berusaha memfokuskan pikirannya pada kekuatan positif. Dengan segenap kekuatan, Mas Aji mengingat kembali semua kenangan indah yang pernah ia miliki, senyuman ibunya, tawa adiknya, dan momen-momen bahagia lainnya. Energi itu mulai bersinar, menciptakan cahaya di sekeliling mereka. Sosok-sosok dari hutan mundur sejenak, terkejut melihat cahaya yang tiba-tiba muncul. Namun, saat Mas Aji berusaha mengeluarkan Ubed dari cengkeraman kegelapan, ia merasakan tarikan yang sangat kuat. "Aji, aku tidak bisa," Ubed berteriak, wajahnya penuh ketakutan. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Mas Aji merasakan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan melewati ini bersama." Dengan satu tarikan terakhir, Mas Aji meraih Ubed dan menariknya ke dalam cahaya. Dalam momen itu, cahaya tersebut menyebar, dan sosok-sosok itu menghilang. Namun, harga yang harus dibayar terasa sangat berat. Ubed terjatuh ke tanah, tubuhnya tidak bergerak. "Ubed!" teriak Mas Aji, mendekatinya dalam ketakutan.
Ketika ia meraih tangan Ubed, ia merasakan dingin yang menyentuh hatinya. Aku tidak bisa bertahan, Aji, Ubed berbisik, napasnya semakin lemah. Mas Aji merasa dunia di sekitarnya runtuh. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kita sudah melewati semuanya. Tetapi Ubed hanya tersenyum lemah. Ingat, kita harus memilih jalan kita sendiri. Saat itu, Mas Aji merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun ia berhasil menyelamatkan dirinya, ia telah kehilangan sahabat terdekatnya. Dalam kebisuan yang menyakitkan, Mas Aji merasakan kehadiran kegelapan di sekelilingnya, dan ia tahu bahwa perjalanan ini akan selalu menghantuinya. Dengan air mata yang mengalir, Mas Aji berdiri dan menatap ke arah keluarga Joko. Mereka tampak tertegun, wajah mereka penuh penyesalan. Kami tidak pernah bermaksud, kata Ibu Siti dengan suara bergetar. Namun, Mas Aji tidak bisa mendengar lebih jauh. Rasa kehilangan dan pengkhianatan menyelimuti hatinya. Mas Aji melangkah pergi, meninggalkan semuanya di belakang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengajarkan pelajaran pahit tentang ambisi, pengorbanan, dan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dalam keheningan yang menyakitkan, Mas Aji berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah melupakan Ubed, sahabat yang telah pergi selamanya, dan pelajaran yang menyertainya. Kegelapan yang menyelubungi perjalanan ini akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, dan meskipun ia berhasil keluar dari sana, harga yang dibayar terlalu mahal. Di tengah malam yang sunyi, Mas Aji melanjutkan perjalanan ke tempat yang belum pasti, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar lagi. Keputusan itu akan menjadi pelajaran terakhir yang diambil dari kegelapan yang mengancam.